Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Zahara Dewi, Mahasantri PKU 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin meng-share bagaimana cara penulisan membuat skripsi secara otomatis di aplikasi Word. Baik, yang pertama kali kita lakukan adalah setting layoutnya. Lalu kita ke pojok sini, back setup kita klik. Nah, kita ubah dulu marginsnya. Terus topnya kita ubah jadi 4. Terus leftnya jadi 4. Bottomnya jadi 3. Right-nya jadi 3. Oke. Nah, ini semuanya mau kita jadikan sentimeter. Oke. Gimana cara ngecek sentimeternya? Kita pergi ke menu file. Lalu more, option, di advance, terus kita ke display. Nah, kalau udah ada tulisan sentimeter, aman. Terus kita mau show dokumen konten, kita klik show text boundaries. Buat apa? Untuk memudahkan kita dalam penulisan. Kita okein. Nah, muncullah nih kotak kayak begini. Terus kita tulis cover. Oke. Habis itu kita enter 2 kali. Terus kita ke menu layout. Terus ke bricks. Terus kita ke next page. Nah, terus kita bikin kata pengantar. Nah, kenapa tadi di next page? Supaya kalau nanti di akhir dalam penulisan halaman, nah ini akan ada pengelompokan. Ini section 1, ini section 2. Jadi nanti di akhir itu ada pengelompokan halaman ya. Cara ngeceknya diklik 2 kali di sini. Nah, muncul. Jadi tahu kalau ini yang pertama, ini kelompok kedua gitu. Oke. Next, habis kata pengantar kita enter 2 kali. Terus kita ke layout lagi, kita bricks, kita page. Karena nanti ini akan jadi satu kelompok dari kata pengantar. Terus habis kata pengantar, daftar isi. Enter 2 kali. Layout lagi, breaks, terus page. Terus daftar gambar. Enter 2 kali. Layout, breaks, page. Daftar. Tabel. Nah, enter 2 kali. Layout, breaks, next page. Karena kita udah selesai. Nah, ini jadi cara ngeceknya diklik 2 kali bagian paling atas. Nah, ini section 2, ini section 3. Karena nanti ini kelompok yang kedua dan sekarang pengelompokan yang ketiga. Oke, next. Di kelompokan yang ketiga ini kita akan membuat halaman nomor. Tulis pendahuluan. Enter 2 kali. Layout, breaks, page. Tulis
jalan pustaka. Enter 2 kali, layout, break, page. Terus metodologi penelitian, enter 2 kali, layout, break, page. Metode penelitian, enter 2 kali, layout, break, page. Hasil dan pembahasan kedua kali, layout. Ini di page terus karena dia emang nantinya bakal jadi satu kelompok ya dalam halaman, dinomorin. Kesimpulan dan saran, kedua kali, layout, breaks, page. Daftar pustaka, kedua kali, layout, break, page. Lampiran. Oke, setelah membuat lampiran ini kan, terus kita mau editing, kita mulainya dari pendahuluan. Nih, pendahuluan. Kita taruh kursornya di sini supaya gampang manunya. Terus kita ke menu home, terus pilih style, terus ujungnya, nah muncul heading 1. Oke, setelah itu ini kan kursornya udah di sini. Terus kita ke heading 1, kita ke pojok dulu, terus kita modif, kita cek tulisannya, formattingnya, Times New Roman, terus bold, terus warnanya otomatis hitam, terus oke. Nah, terus kita ke heading 1 lagi. Nah, jadilah dia pendahuluan, warnanya hitam. Habis itu, kita mau memudahkan lagi dia untuk supaya nambahin keterangan. Nah, di sini ya, di menu view. Udah dibuka view-nya, terus navigation, and show. Diklik, nah muncul pendahuluan. Oke, aman. Terus sekarang pendahuluan ini mau kita jadikan bab. Caranya gimana? Kita ke menu home, terus kita pilih multi level list, kita pilih yang heading ini. Muncul angka 1. Oke, kita edit lagi. Multi level list lagi, define new multi level list. Nah, ini udah muncul angka 1. Terus enter formatting for number. Di sininya kita tulis bab. Nah, nomor style for this levelnya kita ubah jadi Romawi. Setelah itu kita lihat ini dia udah start at 1. Oke, aman.
Oke, nah muncullah bab 1 pendahuluan. Habis itu kita shift enter, kita lurusin, terus kita center. Nah, karena di ini kan belum rata, nah ini masih ada lebihnya, kita ke sini. Nah, dia muncul kan, kita ratain. Oke, keluar. Nah, sekarang kita mau ngasih jarak antara bab dan pendahuluannya di ini. Line and paragraph spacing. Nah, mundur kan 1,5. Oke, aman. Sekarang kursornya pindahin ke tinjauan pustaka karena kita mau jadiin dia heading 1. Terus sama lagi caranya, shift enter, kemudian diluruskan. Jangan, nah ini nariknya, ini kan ada yang kotak, ada yang segitiga. Kita tariknya yang segitiga, karena kalau narik yang kotak dia akan ketarik juga yang semuanya kayak tadi. Nah, udah aman. Terus center, kita lihat babnya udah rata, kita ratain lagi di sini supaya lebih rapih ya. Oke, aman. Terus jaraknya kita kasih spasinya 1,5. Metodologi penelitian, kursornya pindahin ke situ, jadikan heading 1, 3, shift enter, terus kita ratain lagi nih yang ke ini ya, ke yang segitiga, center, terus babnya, oke, terus kita 1,5, penelitian juga, heading 1, sama shift enter, lalu diratakan, center, babnya, ratain lagi, udah, kita kasih spasi 1,5. Hasil dan pembahasan, jadikan heading 1 lagi, shift enter lagi, lurusin, terus enter, babnya, kita luruskan, terus kasih spasi. Oke, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran juga kita jadikan heading 1, terus shift enter, luruskan, tuh kayak gitu kalau kita klik yang bawahnya nih, jadi kudu dilurusin yang ininya, terus enter, babnya, ratakan, terus agak pelan-pelan ya supaya pas. Oke, selesai. Nah, ini untuk daftar pustaka kita jadikan heading 1 juga, tapi ininya babnya dihapus kata-katanya. Ntar dia tinggal di center. Lampiran juga dia dijadikan heading 1,
tapi babnya dihilangkan terus dijadikan center. Oke, selesai. Kita mau bikin heading yang kedua. Heading yang kedua, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Kita tulis, arahkan kursornya di sini, tulis latar belakang. Oke. Kita mau jadiin ini heading 2 kan? Jadi kita klik heading 2. Nah, berubah nih warnanya. Udah jadi heading 2. Terus kita ke ini dulu, edit dulu, modif. Terus pilih Times New Roman, di bold, di automatic. Oke. Nah, berubah kan? Nah, ini 1.1-nya ini masih ada angka Romawinya. Gimana caranya? Kita ke multi level list, terus kita ke define new multi level list. Nah, terus kita ini legal style numbering. Nah, otomatis kan udah 1.1 aman. Oke. Nah, berubah. Sekarang kita tulis batasan masalah. Otomatis dia ya. Langsung terus sorry. Identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oke, ini kita bisa lihat nih di samping juga nih. Ini dia udah otomatis. Jadi ini keterangan kalau kita ini yang ini heading 1 tuh kan, ini heading 2. Nah, gitu supaya tahu gitu. Bener nggak nih yang kita udah tulis gitu kan. Oke, sekarang ini di enter, ini juga, oke. Lanjut ke bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Kita taruh kursornya di samping. Kita tulis tinjauan pustaka penelitian terdahulu, kajian teori, landasan teori. Oke. Sekarang kita jadikan tinjauan pustaka heading 2. Nih penting ya, kursornya harus diletakkan di akhir katanya. Kita langsung jadikan di heading 2. Nah, otomatis 2.1 karena ini bab 2. Terus landasan teori juga kita jadikan heading 2. Sedangkan penelitian terdahulu mau kita jadiin heading 3. Kita klik dulu heading 3-nya. Nah, berubah kan dia heading 3. Terus gimana caranya? Kita edit dulu. Modif. Ini kita ganti Times New Roman, bold, terus ininya otomatis. Oke. Nah, udah nih. Sekarang tinggal ngerubah angkanya. Gimana caranya? Kita lari ke multi level list. Terus define new level list. Nah, di sini udah ada nih 3, perhatiin. Terus kita legal style number. Nah, otomatis dia udah 2.1.1 otomatis. Itu perhatikan legalnya ya. Oke, nah udah berubah. Sekarang kita jadikan kajian teori sebagai heading 3. Tinggal diklik aman.
masuklah nih keterangannya bab, lihat di sini di navigation bab 2 tinjauan pustaka, dia agak ke dalam lagi tulisannya ya. Jadi anak babnya lagi kan 2.1 2.1 2. Oke. Sekarang kita yang ini di enter, ini enter. Oke. Sekarang kajian terdahulu. Oh, ini nggak usah di enter, sorry. Di sini. Kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mau kita kasih tabel. Berarti kita masuk ke insert tabel. Tabelnya 4x3. Udah. Ini kan udah. Terus ini tadi saya enter ya. Nah, kita ingin menuliskan keterangan dari tabel tersebut. Kita ke menu reference, terus insert caption, muncul figure 1, labelnya kita ganti jadi tabel. Kalau nggak ada di sini ya, diklik tuh new labelnya tabel. Tapi kan tadi saya udah ada ya. Nah, labelnya tabel, terus numbering. Nah, ini penting nih period, karena kalau yang lain tuh kayak garis, titik, titik 2, kayak gini. Nah, kita milihnya period, terus heading 1, oke. Udah, aman. Numbernya aman. Oke. Nah, muncul kan, oh iya, lupa di auto captionnya. Oh, salah. Bukan di auto caption. Tapi di Oke, udah muncul nih. Table 2.1. Nanti ini kita tulis pakai manual aja. Sekarang kita lari ke sini, ke style. Nah, dia muncul nih caption. Sekarang captionnya kita ke sini, kita edit. Ini nih ada tanda panah ke bawah. Diklik. Tanda panahnya. Diklik dulu. Terus modif. Nah, tulisannya kita ganti jadi Times New Roman. Terus di bold, ininya hitam. Nah, terus ininya di tengah, center. Ntar dia akan lari ke tengah, otomatis. Oke, nah tabel 2. Sekarang ini kita ganti sendiri aja. Jadi 2.1. Oke. Terus kita kasih namanya tabel data. Udah. Kita mau bikin table lagi buat di kajian teori. Kita enter dulu. Sekali lagi. Terus kita ke menu home. Insert table 5x3. Terus nih penting banget, ini kan kursornya dari sini. Kita pindahin kursornya ke bawah. Karena akan ngaruh nantinya ke itunya, penulisannya. Lalu kita ke reference, insert caption. Nah, ini tabel 2.2 ya. Ntar kalau itu hapus aja kalau misalkan kelebihan nomornya. Label ini udah, terus numbering udah, oke. Nah, ini kan lihat nih, tabel 2.2
titik 1. Ini dihapus aja angka Romawinya. Dah. Ini juga dihapus aja Romawinya. Salah. Loh, kok oke. Terus kita kasih nama tabel, mana nih kursornya? Kita kasih nama contoh. Dah. Seperti ini. Lanjut ke bab 3. Taruh kursornya di sini. Di bab 3 ada perancangan penelitian. Ada gambaran. Rancangan. Gambaran rancangan penelitian. Nah, sekarang kita mau menjadikan perancangan penelitian, ini kursornya letakkan di sini, sebagai heading 2. Nah, otomatis kan bab 3, 3.1. Nah, sedangkan gambaran rancangan penelitian itu kita jadikan heading 3. Nah, udah 3.1.1. Sekarang kita masuk ke gambaran rancangan penelitian. Kita mau masukin logo MUI. Kita enter 2 kali. Nah, kalau ada kayak gini nih, hati-hati nih ya. Ini heading. Takutnya nanti bakal ngeganggu ke daftar isi. Jadi kita hapus dulu. Nah, ini masih ada nih tanda segitiganya. Kita ubah ke normal. Nah, udah nggak ada kan? Terus kita enter sekali lagi. Nah, lihat nih, normal. Oke, coba kita tes ya. Karena nanti akan ngaruh ke ini, ke penulisan, ke daftar isi. Oke, sekarang kita masukin, coba. Oke, udah normal. Sekarang kita masukin gambar logo MUI. Tadi insert. Nah, di sini kelihatan kan ininya, stylenya dia normal. Oke, terus kita wrap text in line with text. Oke. Terus ini kursornya nih emang ngaruh banget, jadi di enter sekali supaya dia ada di bawah. Kita reference, kita insert caption, terus gambar 3.2.1, oke, gambar, oke, numberingnya heading, period, oke. Nah, udah nih, ini gambar 3.1-nya, ininya diubah jadi 3, jadi angka 3. Nah, logo MUI. Gambarnya kita ituin, dan normal. Terus di home, habis itu center. Ketemu. Oke, selesai. Sekarang kita cek ke atas. Sebenarnya lebih gampang tuh pakai ini nih. Pakai itu. Nah,
kita ubah dulu ya dari covernya. Cover normal kita jadikan heading 1, tapi ininya kita hapus. Udah, biar ada di pinggir. Masukkan dia ke sini. Jadikan heading 1 lagi supaya dia masuk. Nah, kata pengantar. Udah, kata pengantar. Habis kata pengantar, daftar isi. Heading 1. Daftar gambar heading 1. Di backspace 2 kali. Heading 1 dihapus, backspace lagi. Nah, sampai dia ada di pinggir. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke daftar isi. Di daftar isi, udah, kita mau ngasih ini ke reference, terus table of contents, terus pilih ke custom table of contents. Udah, oke. Nah, udah muncul nih. Oke kan? Sekarang kita mau kita masuk ke daftar gambar. Kita klik di sini aja biar cepat. Nah, daftar gambar. Caranya reference table of mana. Nih, table of figures. Diklik. Udah, pastikan bahwasannya ini tulisannya gambar ya. General, nih general. Format ininya gambar. Oke, aman. Tinggal oke. Nah, muncul. Nah, terus kita masuk ke daftar table. Tadi tabelnya kita bikin 2. Caranya gimana? Diklik di sini kursornya, reference, insert table figure, sama nah captionnya nih general caption label diubah jadi tabel. Oke, nah 2 muncul. Sekarang kita mau ngasih nomor halaman. Nah, ini kan nomor halaman cover. Kita tahu nih kalau ini section 1, ini section 2. Gimana cara ngasih nomornya? Ngasih nomor halamannya itu insert, habis itu page number. Ini page number. Diklik, terus bottom of page, terus pilih yang nomor 2. Nah, ada nih kan nomor 1. Kita pergi ke kata pengantar nomor 2. Nah, ketika kita pergi ke kata pengantar di halaman 2 ini, otomatis ini akan muncul nih link to previous. Ini diklik. Nah, sampai dia hilang. Udah gitu, kalau udah hilang, baru ini kita perhatikan. Ini kan angka halaman 2-nya udah di blok. Terus yang ininya juga sudah hilang kan tadi. Tanda buram di link to previous-nya tuh udah hilang. Sekarang di blok, terus kita pastikan udah. Oke, kita ke page number, bottom page number, terus format page number.
Nah, di sini page number format. Nomornya kita mau kasih yang Romawi nih, II ini. Oke, ini startnya dari 2, I2, oke. Nah, berubah. II 2, 3, 4, 5. Nah, ini perbedaannya ini ya, yang tadi aku bilang pengelompokan. Jadi ini kelompok 2, udah sampai 5, sekarang section 3-nya, nah berubah. Nomornya jadi nomor 6. Makanya di sininya, di ininya bab 1 kan, halaman 6-nya di blok, terus kita lari lagi ke page number, terus format page number. Nah, format page numbernya 1, 2, 3, oke. Terus ini startnya dari angka 1. Oke, nah otomatis dia akan berubah. Angka 1, bab 2, angka 2, bab 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aman. Nah, di ininya juga berubah nih daftar isinya. Coba kita lihat ya, yang di cover. Kalau di covernya kan masih ada nih, tinggal diklik hapus. 1, 2, tidak mengganggu halaman yang lain. Karena ini dia section 1 dan ini section 2 yang tadi kita ke ini nih, yang awal pertama yang kita ke layout, terus dia bricks, terus page number atau enggak page itu fungsinya. Ini apa, page number atau enggak page itu akan ngaruh di nomor halaman. Seperti itu. Sekarang kita mau ngupdate tabel kontennya yang ada di daftar isi. Nih kita klik di sini. Oke, ini kan masih cover 1. Nah, ini nih masih berantakan kan ini. Masih ada 13 gitu kan. Nah, halamannya. Nah, II-nya kan nggak ada tuh kan. Sedangkan tadi udah kita rubah kan. Nah, kita update-nya gimana? Di blok dulu nih. Nah, udah di blok. Terus masuk ke reference, update table. Jangan lupa pokoknya harus di blok. Update entry with table. Oke. Nah, udah kan? Masuk. Nah, udah rapi. Nah, terus masalahnya nih, ini cover kenapa ada 1 di sini ya? Karena mungkin dia di sini jadi heading. Nah, caranya untuk itu kita jadikan dia normal. Nah, hilang. Sudah tidak ada. Tapi kita gedein dulu ininya, angkanya. Oke. Coba kita lihat di daftar isi. Nah, ini kan masih ada nih, si cover nih, halaman 1 masih ada. Caranya gimana? Di blok lagi, terus ke reference, update table, yang kedua update entry table, oke. Hilang. Kata pengantar 2, oke. Oke, udah nih, rapi nih kan, selesai. Ini daftar isi. Sekarang kita ke daftar gambar. Ini daftar gambarnya udah di blok nih. Sekarang kita update table. Klik. Terus pilih nomor 2. Oke. Nah, berubah jadi halaman 3. Sekarang daftar tabelnya kita blok juga. Update table juga. Di update entry table. Oke. Halaman 2. Sudah. Sekarang pembuktian. Benar apa enggak? Gimana caranya?
Contoh, daftar gambar, halaman 3 katanya. CTRL, udah berubah gambar tangan, diklik. Nah, ini daftar gambar, tadi benar, langsung ke gambarnya. Halamannya 3. Oke, sekarang daftar tabel. Katanya ada di halaman 2. Kita klik CTRL. Nah, ketemu tabelnya, halamannya coba benar nggak? 2, benar. Sekarang ke daftar isi dulu ya. Daftar isi. Kita mau ke nih, perancangan penelitian. Halaman, enggak deh, kesimpulan dan saran. Halaman 6, CTRL, klik. Nah, kesimpulan dan saran. Kita lihat halaman 6, benar. Oke, seperti itu teman-teman. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, karena masih belajar juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.